tercetus adanya aturan hedging yang harus dibenahi oleh pemerintah. Mungkin gunanya untuk menarik lebih banyak lagi dana dari luar agar bisa masuk ke dalam negeri. Pendapat Anda seperti apa? Kita ke Pak Branko terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Neke. Kalau kita lihat di BI ada Departemen Pendalaman Pasar Keuangan ya, dipimpin oleh Pak Doni. Itu sudah melakukan banyak sekali pendalaman pasar ya, terutama di arah hedging ini. Begitu juga dari OJK sudah keluar peraturan-peraturan rambu-rambu untuk melakukan hedging. Nah, di pasar yang kita lihat sekarang memang volatility memang cukup tinggi ya. Memang ini pasar bergejolak, kebanyakan dipengaruhi oleh US dollar, di mana tadinya diperkirakan US dollar mau melemah, nggaknya jadi malah agak menguat ya. Jadi ini kalau kita lihat memang berdampak ke bukan hanya Indonesia tapi juga ke banyak negara lain. Nah, hedging yang kita perhatikan di pasar sekarang ini, terutama kalau kita menggunakan produk-produk yang sifatnya linear derivatif ya, itu so far cost of hedging itu lagi murah-murahnya gitu, Mbak Neke. Jadi kalau kita lihat kalau di masa lalu itu bisa sampai 4%, mungkin sampai 5%, sekarang itu cuma 0,5 sampai 0,75%. Jadi biaya hedgingnya itu lagi murah-murahnya, tentunya ini dipengaruhi banyak oleh selisih tingkat suku bunga antara Amerika US interest rate dengan Indonesia interest rate yang sebenarnya memang makin menipis ya sekarang ya. Jadi di masa di mana banyak volatility seperti ini, banyak ketidakpastian di global terutama. Nah, ini kita memang menganjurkan kepada pelaku pasar yang berkecimpung di mata uang, juga di suku bunga, untuk melakukan hedging, di mana exposure mereka bisa dilindungi dengan alat-alat lindung nilai yang sudah mulai beragam ya di Indonesia. Demikian, Mbak. Baik Pak Branko, kalau kita lihat sudah ada beberapa bank juga yang sudah melakukan hedging ini begitu. Tapi dengan biaya yang tadi Anda sampaikan lagi murah-murahnya, sebenarnya artinya tidak ada alasan bagi perbankan untuk tidak melakukan hedging. Bukan perbankan, Mbak Neke, tetapi ini yang kita anjurkan adalah dari real sektor ya, pelaku ekspor dan impor yang ada di Indonesia, yang memang income-nya ya, income atau biayanya itu banyak dipengaruhi oleh pergerakan mata uang. Jadi eksportir, importir, terus habis itu juga offshore yang invest di Indonesia, baik itu secara langsung maupun melalui pasar keuangan, kan mereka semua punya exposure tuh. Nah, exposure-nya itu sekarang kalau mau dilindung nilai, biaya asuransinya quote unquote itu jauh lebih murah daripada sebelumnya, dan memang kita anjurkan untuk paling tidak sebagian dari exposure tersebut dilindung nilai. Nah, memang secara peraturan kalau ada perusahaan Indonesia yang mendapatkan pinjaman dari luar negeri, itu sudah ada aturannya, sebagian dari mereka punya exposure itu dilindung nilai gitu. Jadi mengikuti kebijakan tersebut juga seharusnya mereka yang melakukan transaksi ekspor dan impor pun melakukan hal yang sama. Baik, kita akan beralih ke Pak Roni. Pak Roni, pendapat Anda seperti apa? Apakah sejalan dengan Pak Branko? Betul, sangat setuju saya dengan Pak Branko. Kebetulan kami juga di satu sisi dalam tim pengembangan pasar ya. Jadi seperti tadi yang dibilangkan Pak Branko bahwa pasar itu penuh ketidakpastian. Seperti tadi bilang bahwa dolar kita expect melemah, malah menguat gitu. Jadi volatilitas itu akan di-expect akan tinggi. Apalagi dengan sekarang kebijakan suku bunga, kebijakan mungkin ada geopolitical risk dan segalanya, itu akan bikin uncertainty ketidakpastian ke depannya itu cukup tinggi. Sehingga sekarang itu adalah kesempatan yang baik untuk pelaku-pelaku industri real sektor yang mempunyai exposure falas atau exposure suku bunga untuk mengelok exposure-nya atau menghilangkan exposure-nya, sehingga bisnisnya bisa lebih berfokus kepada
margin of doing business gitu, sehingga jangan sampai keuntungannya itu tergerus oleh pergerakan pasar yang tidak menentu. Jadi kami sendiri di pelaku pasar juga melihatnya seperti tadi dilihat dari prediksi beberapa analis juga prediksinya tuh masih belum jelas gitu. Orang bilang naik, besoknya bisa turun, orang bilang turun besok, misalnya harga minyak turun, tiba-tiba ada bom bisa naik gitu. Jadi banyak event risk yang mungkin akan terjadi di tahun ini, sehingga lebih baik kalau ada kesempatan untuk hedging, mumpung lagi murah, maka kita anjurkan untuk nasabah kami melakukan hedging. Baik, Pak Roni, Anda sendiri menilai apakah dibutuhkan aturan khusus dari pemerintah untuk aktivitas hedging ini? Untuk sekarang kami melihatnya ada beberapa mungkin area yang dapat dikembangkan dari segi peraturan ya. Pertama adalah mengenai segmentasi produk. Jadi sekarang itu secara peraturan perbankan itu cuma bisa menawarkan hedging instrumen dalam suku bunga atau mata uang. Tetapi kalau kita lihat real sektor kita, itu ekspor impor terutama itu banyak terekspos dengan sektor komoditas, di mana sekarang perbankan itu tidak bisa memberikan solusi hedging di komoditas. Jadi banyak kan hedging komoditas ini terjadi di luar negeri atau dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin quote on quote tidak diatur oleh OJK secara langsung. Jadi kami sih menganjurkan kalau bisa mungkin diperlebar bahwa kita juga bisa memberi solusi kepada hedging dan komoditas mungkin akan lebih bagus. Itu yang pertama dalam segmentasi produk. Terus yang kedua kami melihat mungkin bisa bisa dilihat adalah peraturan mengenai yield enhancement ya. Jadi sekarang itu peraturannya itu lebih ke menganjurkan real sektor yang punya exposure untuk menghedging, sehingga yang lawan hedgingnya kan perbankan. Nah perbankan ini akhirnya menjadi warehouse atau absorb seluruh resiko hedging itu, tetapi tidak punya avenue untuk meng-unloadnya. Sehingga mungkin bisa dibuka lagi, kita sedang bergerak dengan berbicara dengan regulator yang terkait juga, supaya kemungkinan punya beberapa produk yang simple dan aman itu bisa dibuka, sehingga bisa mengurangi resiko terhadap perbankan itu sendiri sebagai lawan dari hedging. Terus kami juga melihatnya mungkin ada dalam pidana tindak korupsi, bahwa kerugian hedging itu kadang dilihat sebagai korupsi, padahal sebenarnya itu kan kerugian yang karena pergerakan pasar, bukan karena adanya korupsi itu sendiri atau merugikan negara gitu. Karena pengertian korupsi itu adalah merugikan negara. Sehingga kerugian hedging itu sebenarnya bukan termasuk korupsi. Mungkin itu yang perlu disosialisasikan. Kita lihat 3 area itu yang mungkin bisa dikembangkan dalam segi peraturan. Terima kasih. Baik, kita beralih ke Pak Branko. Pak Branko, tadi disampaikan oleh Pak Roni, ini yang pertama itu adalah variasi produk hedging sendiri. Mungkin boleh Anda gambarkan hingga saat ini seperti apa variasi produk hedging yang ada di dalam negeri? Oke, baik. Kalau kita lihat produknya sekarang itu kita lebih dominan adalah produk-produk falas, dan yang kedua adalah suku bunga. Nah, seperti yang Pak Roni bilang tadi, memang kalau perbankan ini hanya boleh di kedua aset kategori tersebut, jadi suku bunga sama FX falas. Terus kalau dilihat jenisnya lebih banyak itu yang linear, jadi basically ini adalah produk-produk yang mengambil pricingnya itu berdasarkan suku bunga dan sifatnya itu linear. Linear tuh maksudnya kalau 1 bulan 1, 2 bulan 2, 3 bulan ya 3 gitu. Itu kan linear ya jadinya ya. Bukan eksponensial. Nah, eksponensial itu biasanya produk-produk seperti options. Nah, di Indonesia kita options ini masih kurang berkembang. Kita akui bahwa memang ada kendala untuk options, untuk mata uang maupun untuk yang lain ya, seperti bunga, obligasi, dan juga pasar modal ya, pasar modal di luar tadi ya komoditas. Pemainnya kalau kita lihat lebih dominan adalah penanam modal asing. Jadi perusahaan-perusahaan asing itu lebih comfortable untuk melakukan hedging. Ini terbukti juga di tahun 98 waktu terjadi krisis Asia. Perusahaan-perusahaan asing itu rata-rata mereka memang sudah hedge atau partially hedge.
Tapi perusahaan lokal ini pada enggak gitu ya. Waktu itu memang mungkin biaya hedging memang mahal ya, sehingga tidak menjadi policy dari perusahaan-perusahaan yang punya exposure di pergerakan harga untuk aset-aset tertentu untuk melakukan hedging gitu. Nah, kalau buat kita sih melihatnya ini sebenarnya speculating ya. Jadi seperti yang Pak Roni sampaikan tadi, seharusnya memang perusahaan-perusahaan di real sector itu fokusnya adalah ke ekspertisnya mereka, which is produksi, manufacturing, dan lain sebagainya, bukan spekulasi di mata uang atau di suku bunga, atau bahkan di harga komoditas, dan lain sebagainya. Jadi produk-produk yang masih kurang tadi seperti disampaikan Pak Roni memang bersifat yang di luar kedua produk tadi dan di luar option. Termasuk option itu masih kurang di kita. Terus produk-produk pasar modal itu juga demikian. Jadi kita berharap juga ada produk-produk hedging untuk misalnya obligasi atau produk-produk investasi yang bisa disusun yang mereplikasikan obligasi dan suku bunga gitu ya. Suku bunga ini masih very early, sudah mulai ada transaction, tetapi dibandingkan dengan exposure yang ada di pasar, kalau kita lihat bunga juga mau naik atau mau turun gitu ya, itu juga sangat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Nah, itu hedgingnya juga masih kurang kalau untuk suku bunga.